Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 711 Kota Tianyong. Setelah mendengar kata-kata Su Xianmei, wajah putri tertua menjadi pucat dan tidak berdarah. Jika latar belakang Liu Ben benar-benar mendalam, maka begitu Direktur Akademi Tinju mengetahui bahwa Lin Bai membunuh Liu Ben, diperkirakan kerajaan Shenwu juga akan menderita bersama. Lin Bai berkata, masalahnya sudah terjadi, maka saya tidak akan mundur. Jika ada bencana, saya akan melawannya bersama. Su Xianmei berkata, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda dapat melawannya. Shenwu itu apa yang seharusnya yang dilakukan negara? Apa yang harus dilakukan oleh Sekte Lingjian? Apakah menurut Anda kerajaan Shenwu dan Sekte Lingjian mampu berperang melawan salah satu dari 9 sekolah di Miracle Ridge? Tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Su Xianmei menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai berkata, Saudari Su, bisakah kamu berhenti menggelengkan kepala? Sejak kamu mengatakannya, bisakah kamu memberiku beberapa ide? Putri tertua juga berkata, ya, Saudari Su, kamu telah bepergian ke seluruh dunia dan melihat banyak hal seperti ini. Apakah Anda punya solusi untuk situasi ini? Su Xianmei berkata, sampai sekarang, tidak ada yang bisa kami lakukan. Setelah mendengar ini, putri tertua buru-buru berkata, solusi apa, Saudari Su? Lin Bai juga memandang Su Xianmei dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei berkata, tempat penilaian prajurit baru di punggung Bukit Senji adalah Menara Dengtian di bawah kota Tianyong. Jika Anda ingin memasuki punggung Bukit Senji, Anda harus terlebih dahulu pergi ke Menara Dengxian untuk mendaftar. Di Menara Dengxian, di antara mereka, ada tablet batu bernama Daftar Potensi, yang berisi daftar nama-nama pejuang berbakat yang belum memasuki Miracle Ridge. Jika Anda bisa masuk 10 besar dalam daftar potensial, Anda bisa mendapatkan berkah dari Miracle Ridge. Karena God Miracle Ridge sangat mementingkan para jenius, dan para pejuang yang bisa masuk 10 besar harus termasuk yang terbaik. Sebelum para pejuang ini lulus penilaian Miracle Ridge, mereka tidak dapat menjadi sasaran siapapun, jika tidak, Miracle Ridge akan pengiriman ditekan oleh para master. Ini adalah semacam perlindungan yang diberikan oleh Miracle Ridge kepada para jenius. Kata Su Xianmei. Lin Bai dan Bai Xiao tiba-tiba terlihat bahagia saat mendengar ini. Lin Bai tersenyum dan berkata, dengan kata lain, selama kita bisa masuk 10 besar daftar potensial, maka keluarga Liu tempat tinggal Liu Ben tidak dapat menyerang kita sesuka hati. Su Xianmei tersenyum dan berkata, di setidaknya mereka tidak bisa melakukannya di siang hari bolong. Bunuh kamu. Lagi pula, bahkan Direktur Akademi Tinju tidak akan berani menantang aturan Miracle Ridge. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk dan berkata. Su Xianmei tersenyum dan berkata, Lin Bai, jangan meremehkan daftar potensial ini. Prajurit yang bisa masuk 10 besar pada dasarnya akan menjadi master di setiap Akademi Tao setelah memasuki Miracle Ridge. Kandungan emasnya sangat tinggi. Su Xianmei mengingatkan. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena ada daftar yang untuk sementara dapat membantu kita bertahan dari krisis, maka saya akan mencoba yang terbaik. Su Xianmei tersenyum dan berkata, karena Anda sudah punya ide, pergilah dan bersenang-senanglah. Istirahat. Dalam 5 atau 6 hari lagi, kita bisa pergi ke kota Tianyong. Oke, kali ini Sister Su mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa saya berhutang budi lagi kepada Sister Su. Jika saya dapat dimanfaatkan dengan cara apapun di masa depan, silakan rasakan bebas bertanya pada Suster Su. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Su Xianmei tersenyum dan berkata, kamu, pikirkan tentang cara memasuki Miracle Ridge. Bagaimanapun, semangat bela dirimu terlalu rendah. Lin Bai tersenyum dan berkata, semangat bela diri adalah takdir. Apa yang bisa saya lakukan? Biarkan alam mengambil jalannya. Yah, aku tidak percaya lagi. Tanpa seni bela diri, aku tidak bisa memasuki Miracle Ridge. 6 hari kemudian, di Cakrawala di depan senjata spiritual terbang, sebuah kota besar yang tidak dapat dilihat di balik Cakrawala muncul. Meskipun Anda berdiri ribuan kaki di langit, Anda tidak dapat melihat kota besar ini secara sekilas. Ini adalah kota Tianyong. Kota Tianyong adalah kota besar, dengan lebih banyak pejuang yang tinggal di kota tersebut daripada di kerajaan Shenwu. Senjata spiritual terbang dari rumah harta karun perlahan jatuh ke kota Tianyong. Lin Bai dan Bai Xiao berkata kepada Su Xianmei, Saudari Su, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Saya akan datang mengunjungi Anda ketika saya punya waktu di masa depan. Su Xianmei tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu saya harap Anda bisa memasuki Miracle Ridge tahun ini. Omong-omong, Lin Bai, izinkan saya memberi Anda peta kota Tianyong ini. Kota Tianyong membentang ratusan juta mil dari utara ke selatan. Tanpa peta, orang biasa harus berjalan ke dalam untuk 1 tahun untuk menemukan jalan keluar. Saat dia berbicara, Su Xianmei berkata,
Sebuah peta diserahkan kepada Lin Bai. Peta ini panjangnya sekitar 30 meter, dan ketika dibentangkan, peta ini sepenuhnya merupakan peta kota Tianyong yang diperkecil. Di peta, semua tempat penting ditandai. Membentangkan peta, Lin Bai segera melihat di tengah peta beberapa karakter besar berwarna merah darah yang mempesona, area penilaian punggung Bukit Senji, Menara Deng Tian. Su Xianmei mengingatkan, Lin Bai, kamu baru saja tiba di kota Tianyong. Mari kita pahami dulu peraturan dan waktu untuk mengikuti penilaian Miracle Ridge. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di rumah harta karun, jadi aku akan melakukannya dulu. Ayo pergi, kata Su Xianmei sambil tersenyum. Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berkata, oke, terima kasih saudari Su. Su Xianmei pergi bersama para prajurit dari rumah harta karun. Lin Bai dan Su Xianmei berdiri di tempat yang sama. Setelah mereka berdua melihat peta dengan hati-hati, Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo mendaftar untuk penilaian dulu. Selain itu, ada 3 level dan 5 kesulitan dalam penilaian Senji Ridge. Kami masih perlu belajar lebih banyak. Putri tertua mengangguk dan melihat sekeliling, memandangi kota Tianyong yang megah, merasa bersemangat. Pada saat ini, putri tertua diam-diam memutuskan bahwa di masa depan, ibu kota kekaisaran kerajaan Senwu akan lebih megah daripada kota Tianyong. Lin Bai membawa putri tertua dan bersiap untuk keluar dari alun-alun. Pada saat ini, sekelompok prajurit bertabrakan dengan Lin Bai di sudut. Kelompok prajurit ini tampak tergesa-gesa dan pucat, dan tingkat kultivasi mereka tidak lemah, dan mereka setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Kamu sangat buta sehingga kamu tidak bisa melihat jalan. Pria yang bertabrakan dengan Lin Bai tiba-tiba meraung dan meraung. Lin Bai tampak tidak senang dan memandang pria itu, jalan menghadap ke langit, semua orang pergi ke satu sisi. Selain itu, jelas kamu yang memukulku, tapi mengapa kamu menyalahkanku? Itu sangat tidak masuk akal. Pria itu meraung. Apa? Kamu benar-benar berani menentangku? Nah, karena kamu ingin bersikap masuk akal, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Seekor semut yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi berani berbicara kepadaku seperti itu. Dia mencari kematian. Pria itu meraung marah. Mereka ingin mengambil tindakan untuk menaklukkan Lin Bai. Tetapi pada saat ini, prajurit di belakang pria itu berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior Cheng Hua, jangan tunda urusan ini. Jika Liu Ben dan Tuan Muda Liu Hai dibiarkan menunggu, kita tidak akan bisa berjalan-jalan dengan tergesa-gesa ketika kita kembali. Ketika pria itu mendengar ini, tiba-tiba terbangun, menatap Lin Bai dengan tajam, dan berkata, ya, saya hampir lupa tentang bisnis. Wah, kamu beruntung hari ini. Hah. Cheng Hua berbalik dan kiri, ketika dia melihat Bai Bai di belakang Lin Bai. Ketika Xiao Xiao sedang berbicara, wajahnya tiba-tiba membeku dan matanya berbinar. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Bai Xiao Xiao untuk waktu yang lama. Diperkirakan jika Cheng Hua tidak terburu-buru menjemput Liu Ben dan Liu Hai, dia pasti sudah mengobrol dengan Bai Xiao Xiao sekarang. Setelah Cheng Hua pergi dengan sekelompok prajurit, putri tertua menarik Lin Bai dan berkata, mereka tampaknya adalah murid keluarga Liu Ben, dan mereka diperintahkan untuk menjemput Liu Ben dan Liu Hai. Lin Bai tersenyum dan berkata, sepertinya tidak akan lama. Mereka akan mengetahui berita bahwa Liu Ben dan Liu Hai telah meninggal. Bai Xiao Xiao berkata, berhenti bicara, ayo cepat, kita baru saja tiba di kota Tianyong, sekarang cobalah untuk tidak melakukan konfrontasi langsung dengan keluarga Liu. Oke, ayo pergi dulu. Ayo pergi ke area pendaftaran Miracle Ridge. Lin Bai membawa putri tertua dan mengikuti instruksi di peta ke area penilaian Miracle Ridge. Bab 712 Murong Changtian. 1 jam kemudian, Cheng Hua mengetahui dari Zhang Baolou bahwa Liu Ben dan Liu Hai dibunuh. Belakangan, Cheng Hua bertanya dalam banyak hal dan menemukan prajurit itu dengan senjata spiritual terbang, dan memperoleh potret prajurit yang membunuh Liu Ben dan Liu Hai. Itu dia. Cheng Hua melihat bahwa pria dalam potret itu adalah Lin Bai, yang memiliki konflik langsung dengannya. Cheng Hua segera meraung, saya sudah lama melihat bahwa dia bukan orang baik, dan dia berani membunuh 2 anak muda. Tuan dari keluarga Liu, saya benar-benar mencari kematian. Kalau begitu, kakak senior Cheng Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang prajurit bertanya. Cheng Hua berkata, mari kita beritahu keluarga Liu terlebih dahulu dan tunggu sampai keluarga Liu berbicara. Selain itu, keduanya adalah penguasa alam pil ilahi setengah langkah. Sekarang mereka baru saja tiba di kota Tianyong dan telah pergi ke punggung Bukit Senji untuk mendaftar ke Gedung Tian-Tian, pergi. Jangan khawatir, mari beritahu keluarga Li. Kepala muda masa depan keluarga Liu sudah meninggal. Saya kira keluarga Liu akan marah.
Cheng Hua mencibir dan memimpin sekelompok prajurit langsung ke rumah keluarga Liu di kota Tianyong. Sepanjang jalan, Bai Xiao berpakaian putih, sosoknya melengkung dan anggun, dan matanya yang cerah menarik ribuan mata. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak pria yang menatap sosok Bai Xiao. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, tidak bisakah kamu berganti pakaian menjadi lebih longgar? Bai Xiao mencibir, aku dilahirkan dengan kecantikan dan tidak mungkin aku bisa menyembunyikannya. Lin Bai memandang pria di sekitarnya dan berkata dengan marah, orang-orang ini sepertinya sudah ratusan tahun tidak bertemu wanita. Selain itu, seberapa bagus sosokmu? Bai Xiao memeluk lengan Lin Bai dan berkata sambil tersenyum buruk, apakah kamu tidak tahu jika aku punya sosok yang baik? Tidak ada tempat di tubuhku yang belum kamu sentuh. His. Mendengar kata-kata Bai Xiao, itu seperti suara ajaib yang menggoda jiwa, membuat Lin Bai langsung merasakan sesuatu. Lin Bai berkata, jangan memperkosaku. Ada banyak orang di sini, kalau tidak aku akan langsung mengeksekusimu. Bai Xiao menutup mulutnya dengan senyuman dan berkata, oke, jangan membuat masalah, punggung Bukit Senji ada di depan. Kita sudah mendaftar ke istana, ayo pergi ke sana. Ya. Lin Bai dan Bai Xiao berjalan menuju paviliun besar yang tingginya sekitar 10.000 meter ini. Mendaki menara langit adalah satu-satunya tempat pendaftaran di punggungan Senji di kota Tianyong setiap hari, ratusan prajurit datang ke menara pendakian langit untuk mendaftar penilaian. Berjalan ke menara Dengtian, Bai Xiao berkata dengan rasa ingin tahu, sebenarnya ada begitu banyak orang. Lin Bai juga mengangguk dalam-dalam dan berkata, ya, saya tidak mengharapkan begitu banyak orang. Saat Lin Bai dan Bai Xiao muncul, Lin Bai tidak menarik perhatian apapun. Sebaliknya, kemunculan Bai Xiao langsung menimbulkan kehebohan di menara langit. Wah, gadis ini dari mana? Cantik sekali. Iya, meski bercadar, aku masih bisa merasakan wajah cantiknya di balik cadar. Yang penting sosok itu ya Tuhan. Tempat yang seharusnya cembung itu cembung, dan tempat yang seharusnya cekung itu cekung. Menggoda sekali. Banyak prajurit berbisik, meskipun suara mereka sangat pelan, mereka masih didengar oleh Lin Bai dan Bai Xiao. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Siapa yang ingin istrinya dipandang seperti serigala dan harimau? Bai Xiao juga berkata dengan nada tidak senang, orang-orang ini sangat kasar. Sepertinya aku benar-benar perlu berganti pakaian longgar. Kata Bai Xiao. Ayo pergi, cari tempat pendaftarannya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai dan Bai Xiao berkeliaran di sekitar menara Dengtian sebentar. Hanya pakaian longgar yang bisa menutupi sosok seksi Bai Xiao. Lin Bai maju selangkah, menarik seorang prajurit yang lewat dan bertanya, maaf, di mana saya bisa mendaftar untuk penilaian prajurit di Miracle Ridge? Prajurit itu memandang Lin Bai dari atas ke bawah dengan tidak senang. Lin Bai tersenyum ramah dan berkata, tuanku, Lin Bai, saya baru saja tiba di kota Tianyong hari ini. Prajurit itu berkata dengan dingin, minggir dan jangan ganggu saya. Saya belum masuk setelah mengikuti ujian selama 3 tahun. Anda baru saja di sini. Pemula di kota Tianyong, berhentilah bermimpi. Keluar. Ketika prajurit itu mendengar Lin Bai menyebutkan penilaiannya, dia berkata dengan marah. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa prajurit ini sebenarnya berada di alam dan tingkat kedua. Setelah mengatakan ini, prajurit itu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Lin Bai bertanya dengan heran, sudah 3 tahun sejak Anda mengikuti ujian. Apakah Anda belum memasuki Miracle Ridge? Bai Xiao berkata dengan penuh arti, tampaknya 3 tingkat dan 5 kesulitan Miracle Ridge memang pantas diterima. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang telah. Saya terjebak di level ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Bai Xiao tersenyum tipis dan berkata, Lin Bai, sepertinya kamu tidak bisa menanyakan arah. Mengapa kamu tidak biarkan aku bertanya? Lin Bai tersenyum dan berkata, oke. Bai Xiao tersenyum dan berjalan mendekat. Bertanya, teman ini, tahukah kamu di mana tempat pendaftarannya? Aku tahu, aku juga tahu, cantik, aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan mengantarmu juga. Pergilah. Begitu Bai Xiao membuka mulutnya, semua pria di sekitarnya segera maju ke depan dengan senyuman di wajah mereka. Wajah Lin Bai menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Bai Xiao kembali ke Lin Bai dan tersenyum bangga. Lin Bai menghela nafas tak berdaya, hei, menyenangkan menjadi seorang wanita, tapi sayang sekali aku dilahirkan dengan tubuh laki-laki. Pada saat ini, seorang pemuda tampan datang dan berkata sambil tersenyum, nak, aku akan melakukannya membawamu ke sana, tepat pada waktunya. Saya juga telah tinggal di kota Tianyong selama setahun, dan saya sangat akrab dengan tempat ini. Saya tidak hanya dapat mengajak Anda mendaftar, tetapi juga mengajak Anda bermain-main di kota Tianyong.
Tempat ini jauh lebih baik daripada Lingdong Qibai, jauh lebih menyenangkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemandangan indah dan makanan lezat yang terdapat di Lingdong Qibai semuanya tersedia di sini. Dan hal-hal yang tidak ditemukan di Lingdong Qibai adalah juga tersedia di sini. Seorang pemuda tampan berkata, dia memiliki wajah yang lembut, alis yang tajam dan mata yang berbintang, bibir merah dan gigi putih, selendang rambut panjang, dan gaun panjang, yang menunjukkan sikap seorang ulama. Bai Xiao Xiao sangat gembira dan bertanya, saya Bai Xiao Xiao. Tuan muda berkata dengan hormat, saya Murong Changtian. Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum, jika saudara Murong dapat memimpin, itu akan sangat bagus. Saya tunangan dan saya baru saja tiba di kota Tianyong untuk mendaki menara langit. Kami memang tidak akrab satu sama lain. Murong Changtian tertegun, tunangan. Lin Bai melangkah maju dan tersenyum, Lin Bai, saya telah bertemu saudara Murong. Murong Changtian melirik Lin Bai, lalu berkata sambil tersenyum, ternyata itu saudara Lin. Lin Bai tersenyum tipis. Pemuda ini tampak seperti seorang sarjana dan penyair. Dia juga tahu etiket dengan baik. Tidak seperti yang lain orang-orang, dia melihat sosok Bai Xiao Xiao. Setelah itu, mata itu tidak dapat dipisahkan. Namun, Lin Bai memperhatikan bahwa ketika Murong Changtian muncul, mata orang-orang di sekitarnya menjadi sedikit ngeri, dan mereka semua mundur beberapa langkah dari Murong Changtian. Murong Changtian tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan mengajak Nona Bai dan saudara Lin untuk mendaftar terlebih dahulu. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan merepotkan saudara Murong. Murong Changtian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, membantu orang lain. Landasan kebahagiaan. Ayo lewat sini. Murong Changtian berjalan pergi bersama Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Setelah mereka bertiga pergi, para prajurit di sekitar mereka mulai berseru kaget. Saya tidak menyangka bahwa Murong Changtian ada di sini. Dia adalah Murong Changtian, yang berada di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Dikatakan bahwa setelah kegagalannya tahun lalu, dia mendapat pelajaran dan mungkin tidak akan gagal kali ini. Tahun ini, Murong Changtian diperkirakan dia pasti akan menjadi murid Miracle Ridge. Semuanya, saya mendengar bahwa Murong Changtian memiliki hobi kecil. Benarkah? Tentu saja benar. Murong Changtian ini tidak melihat penampilannya yang tampan. Tapi di dalam hatinya, dia adalah binatang buas yang nyata dalam pakaian, penuh nafsu seperti kehidupan. Konon setiap wanita yang jatuh ke tangannya akan menemukan tubuhnya di sungai. Keesokan harinya, saya kenal wanita ini, konon dia ditipu oleh Murong Changtian. Saat jenazah ditemukan keesokan harinya, ada bekas cambuk di sekujur tubuhnya, begitu juga dengan lilin, borgol. Bab 713 Pendaftaran Penilaian Miracle Ridge. Murong Changtian membawa Lin Bai dan Bai Xiao Xiao ke paviliun antik. Lin Bai mendongak dan melihat plakat di pintu paviliun bertuliskan, kantor pendaftaran. Setelah melihat namanya, Lin Bai tersenyum santai. Nama itu memang sederhana dan kasar. Faktanya, saya tidak bisa menyalahkan punggung Bukit Senji karena menulisnya dengan begitu lugas. Tempat ini dulunya memiliki nama lain, tetapi setiap pejuang yang datang ke sini untuk mendaftar, hal pertama yang mereka tanyakan ketika masuk adalah, apakah mungkin untuk menandatangani di atas sini? Jika terus begini maka akan membuang-buang waktu semua orang, sehingga nama Miracle Ridge langsung diubah untuk memperjelas bahwa ini adalah kantor pendaftaran Miracle Ridge. Murong Changtian tersenyum anggun dan berkata, Nona Bai, ini dia, ini kantor pendaftaran. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, terima kasih, saudara Murong, karena telah membawa kami ke sini. Murong Changtian tersenyum dan berkata, kamu, selamat datang, saya tidak tahu tentang pendaftaran Nona Bai. Apakah Anda mempunyai perjanjian dengan saudara Lin di masa depan? Jika tidak, saya ingin mengundang Anda untuk duduk di mansion ini. Pertama kalinya Anda berada di kota Tianyong, jadi kamu pasti belum menemukan tempat tinggal. Dan sekarang waktunya penilaian akhir tahun. Masih ada 3 atau 4 bulan lagi. Selama periode ini, tidak hemat biaya untuk tinggal di penginapan. Itu kebetulan ada banyak kamar kosong di majelis rendah, jadi kita bisa mengosongkan 2. Saudara Lin, bagaimana menurut Anda? Lin Bai terkekeh dan berkata, ini tidak akan terlalu mengganggu saudara Murong, kan? Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa repot-repot? Merupakan berkah bagi saya untuk memiliki saudara Lin dan Nona Bai sebagai tamu di rumah saya. Selain itu, kita bahkan mungkin beribadah bersama di Miracle Ridge. Maka kita akan tetap menjadi saudara di sekte yang sama. Dan satu teman lagi akan membuka jalan baru. Saudara Lin dan Nona Bai, tolong jangan menolak. Melihat undangan kuat dari Murong Changtian, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao saling memandang dan tidak bisa menolak. Dan Murong Changtian benar.
Sekarang Lin Bai dan Bai Xiao datang ke kota Tianyong untuk pertama kalinya, mereka tidak mengenal tempat itu dan tidak punya tempat tinggal. Jika dia bisa tinggal di Murong Changtian selama beberapa hari, belum terlambat untuk pergi setelah Lin Bai mengenal kota Tianyong. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih saudara Murong. Ketika Bai Xiao mendengar bahwa Lin Bai telah setuju, dia juga tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya permisi. Ketika Murong Changtian mendengar bahwa Lin Bai dan Bai Xiao telah setuju, dia tersenyum bahagia dan berkata, kalian berdua setuju, bagus sekali, silakan pergi dan mendaftar. Saya akan menunggu di sini. Lin Bai dan Bai Xiao mengangguk dan berjalan ke kantor pendaftaran. Di paviliun, ada lebih dari 100 prajurit yang mengantri untuk mendaftar. Bai Xiao berkata, bukankah saudarisu mengatakan bahwa ada daftar potensial untuk naik ke langit? Mengapa kamu tidak melihatnya? Lin Bai juga berkata dengan rasa ingin tahu, ya, saya juga tidak melihatnya. Lupakan saja, daftar saja dulu. Ayo keluar dan tanyakan pada kakak Murong nanti. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Bai Xiao mengangguk sedikit. Segera, tim itu bergerak semakin dekat, dan segera mereka mencapai Lin Bai dan Bai Xiao. Di depan Bai Xiao, di belakang meja, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut melirik ke arah Bai Xiao, tapi pandangan sekilas ini membuatnya terkejut dan matanya ngeri. Dia berkata perlahan, ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini, haha. Apakah Anda di sini untuk mendaftar? Tanya lelaki tua itu. Bai Xiao mengangguk dan berkata, ya, saya tidak tahu apa saja persyaratan untuk pendaftaran. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tidak ada persyaratan. Selama Anda memiliki tingkat budidaya alam Tianwu atau lebih tinggi, Anda bisa mendaftar. Kirimkan namamu. Benar. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bai Xiao, kata Bai Xiao ringan. Segera, lelaki tua itu pergi ke sebuah token perunggu, mengendarainya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir nama Bai Xiao. Dia melambaikan token itu di depan Bai Xiao, mencetak wajah Bai Xiao, dan kemudian menyerahkannya kepada Bai Xiao. Orang tua itu mengingatkan, ini adalah tokennya. Ingatlah untuk tidak kehilangannya. Sekali Anda kehilangannya, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar selamanya. Menara Dengtian tidak akan diterbitkan kembali lagi. Dan token ini juga untuk Anda. Pergilah ke keajaiban. Kantong uang Lingxiang, semua identifikasi, dan transaksi poin semuanya bergantung pada token ini. Masih ada 3 bulan tersisa sebelum penilaian akhir tahun. Anda dapat menemukan tempat tinggal di kota Tianyong. Setelah 3 bulan, datanglah ke Menara Langit dengan token Anda dan segera lakukan penilaian. Bai Xiao mengambilnya. Token, tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, senior. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sama-sama, cucu saya sama seperti Anda, secantik bunga, hahaha. Yang berikutnya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lin Bai berdiri di belakang Bai Xiao. Lin Bai juga mendengarkan setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu kepada Bai Xiao. Ketika lelaki tua itu memandang Lin Bai, dia biasa-biasa saja, dan berkata langsung, nama. Lin Bai menyentuh hidungnya dengan canggung. Sikap lelaki tua ini terhadap Lin Bai telah berubah total. Lin Bai berpikir, lebih baik menjadi wanita cantik. Lin Bai melaporkan namanya. Segera, lelaki tua itu mengeluarkan token itu, mengukir kata, Lin Bai, dan melemparkannya ke Lin Bai. Dia berteriak langsung ke belakang, yang berikutnya. Lin Bai mengambil token itu, melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan meletakkannya pergi ke penyimpanan tas, dan meninggalkan kantor pendaftaran bersama Bai Xiao. Murong Changtian melihat Lin Bai dan Bai Xiao keluar dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah mendaftar? Bai Xiao mengerutkan matanya dan tersenyum, saya sudah mendaftar, tetapi saya harus menunggu hingga 3 bulan sebelum saya dapat mengambil tahun penilaian akhir. Murong Changtian tersenyum dan berkata, ya, waktu penilaian Miracle Ridge ditetapkan pada tanggal 1 September setiap tahun. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua pejuang dari 700 negara di Lingdong. Ini juga nyaman untuk Lingdong. 700 prajurit domestik meluangkan waktu untuk datang ke kota Tianyong untuk mengambil bagian dalam penilaian. Setelah mendengar ini, Lin Bai dan Bai Xiao mengangguk menyadari. Wilayah 700 kerajaan di timur Lingdong sangat luas. Misalnya, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 bulan bagi kerajaan Shenwu untuk mencapai Miracle Ridge. Untungnya, Lin Bai dan Bai Xiao mengambil senjata spiritual terbang, yang menghemat banyak waktu. Pejuang lain mungkin tidak punya uang untuk mengambil senjata spiritual terbang, jadi mereka hanya bisa berjalan mendekat, yang akan memakan waktu lama. Banyak pejuang telah berangkat sejak tahun lalu, melakukan perjalanan ribuan mil dan melakukan perjalanan ke kota Tianyong.
Murong Changtian berkata, kalau begitu, kalian berdua sudah mendaftar, silakan ikut saya ke mansion sebagai tamu. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Murong, saya mendengar ada sesuatu yang berpotensi di Menara Langit. Saya tidak tahu di mana itu, mengapa saya belum melihatnya. Murong Changtian tertegun dan berkata sambil tersenyum, daftar potensial ada di gang kayu di sebelah Menara Dengtian. Bai Xiao Xiao berkata dengan sambil tersenyum, yah, karena kita sudah sampai di Menara Dengtian, tentu saja aku ingin pergi menemui Tianlou. Lin Bai juga tersenyum dan mengangguk. Murong Changtian tersenyum dan berkata, kalau begitu, jika kalian berdua sangat tertarik, maka saya akan mengajak Anda melihatnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Murong, apakah Anda tahu cara masuk dalam daftar potensial? Tinggalkan Anda nama di daftar. Ketika Murong Changtian mendengar ini, dia langsung berkata, jika Anda ingin meninggalkan nama Anda di daftar potensial, itu bukan perkara mudah. Ayo pergi ke Murenland dulu, dan tunggu sampai Anda melihatnya daftar potensial. Setelah itu, saya akan menjelaskannya kepada Anda perlahan-lahan. Oke. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao merespons dan mengikuti Murong Changtian ke lantai 2. Bab 714 Daftar Potensi dan Daftar Dosa. Setelah keluar dari Menara Dengtian, Murong Changtian memimpin Lin Bai dan Bai Xiao Xiao ke samping. Beberapa saat kemudian, kami sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun ini dikelilingi tembok batu setinggi sekitar 1 km. Dan di setiap dinding batu, ada lorong yang sangat besar. Pada saat ini, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao melihat lebih dekat. Seharusnya ada 9 dinding batu di sini, dan di dalam setiap dinding batu, ada prajurit dan beberapa boneka yang bertarung dengan sengit. Di depan tembok batu ini, banyak prajurit yang melihat ke dinding batu dengan mata penuh perhatian, seolah-olah mereka tidak melewatkan pemandangan apapun. Di samping setiap dinding batu akan ada tulisan, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan seterusnya. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao melihat level ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Murong Changtian menjelaskan, di dalam 9 dinding batu ini, ada gang manusia kayu. Ada patung kayu dengan alam ramuan dewa setengah langkah di dalamnya. Jika Anda ingin masuk daftar potensial, Anda harus pergi ke gang manusia kayu untuk memecahkannya. Melalui daftar potensial akan diberi peringkat 10 besar berdasarkan jumlah level yang telah dilewati setiap prajurit. Terobosan. Lin Bai berkata dengan rasa ingin tahu. Saudara Lin, jangan khawatir, kamu akan tahu ketika kamu melihat peringkat di daftar potensial. Ayo pergi, daftar potensial ada di sana. Murong Changtian berjalan bersama Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Di tengah alun-alun ini terdapat loh batu setinggi sekitar 100 meter, inilah daftar potensialnya. Masuk dalam daftar potensial. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao mendongak dan melihat ada nama dan potret di tablet batu setinggi sekitar 100 meter ini. Daftar potensial, pertama, He Qian, level 13. Kedua, Yao Feng, level 12. Ketiga, Sun Hai, level 11. Keempat, Tong Hao Yu, level 10. Kelima, Xiang Yang, level ke-10. Keenam, Qiao, tingkat ke-10. Ketujuh, Seng Tianyu, tingkat ke-10. Kedelapan, Cheng Hua, tingkat ke-6. Kesembilan, Murong Changtian, tingkat ke-6. Setelah Lin Bai membaca level ini, sungguh sangat menarik. Murong Changtian ternyata berhasil mencapai level ke-6 dan berada di level yang sama dengan Cheng Hua. Murong Changtian berkata, ini adalah daftar potensial. Cheng Hua dan saya sama-sama berhenti di tingkat ke-6, tetapi karena Cheng Hua mencapai tingkat ke-6 sebelum saya, dia berada di peringkat di depan saya. Daftar 10, Anda setidaknya harus melewati tingkat ke-7. Selanjutnya, untuk memasuki daftar potensial, Anda hanya harus menjadi pejuang di alam ramuan dewa setengah langkah. Jika Anda melebihi alam ramuan dewa setengah langkah, Anda tidak bisa masuk daftar potensial. Ini adalah aturan Miracle Reach, kata Murong Changtian sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk menyadari. Murong Changtian melanjutkan, setiap level di Wooden Mainland akan menambahkan 10 figur kayu. Misalnya, level pertama akan memiliki 10 figur kayu, level kedua akan memiliki 20 figur kayu, dan level ketiga akan memiliki 30. Dan seterusnya. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak figur kayu yang dapat diproduksi paling banyak di jalur manusia kayu. Murong Changtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sejak kemunculan jalur manusia kayu di sini, orang yang paling berkuasa bernama Lin Duo, pria ini telah mencapai puncak ilmu pedang. Dia telah mencapai level 18 dengan satu pedang, yang berarti dia telah mengalahkan 180 pria kayu. Ini sudah merupakan pencapaian yang belum pernah dilampaui oleh siapapun sejak keberadaan manusia kayu Len. Lin Bai
Ketika saya mendengarnya, tiba-tiba saya tertawa diam-diam di dalam hati, ayah benar-benar melewati level ke-18. Saya tidak menyangka dia begitu hebat saat itu. Setelah membacanya, Bai Xiao-Xiao juga terlihat serius. Bai Xiao-Xiao tidak hanya merasa sangat sulit, Lin Bai juga merasakan hal yang sama. Lin Bai melihat kedua kali dan menemukan bahwa ada juga kata-kata di belakang tablet batu daftar potensial. Lin Bai dengan penasaran bertanya, "Saudara Murong, apakah ada kata-kata di balik loh batu dari daftar potensial?" Setelah mendengar ini, Murong Changtian tersenyum ramah dan berkata, "Di balik daftar potensial ada daftar dosa. Jika Anda dapat membunuh dosa, para pejuang dalam daftar juga dapat masuk ke daftar potensial. Misalnya, jika Anda membunuh orang ke-9 dalam daftar dosa, Anda tidak perlu pergi ke gang kayu, dan Anda bisa langsung bertarung dengan orang ke-9 dalam daftar potensial." Tempat yang sama, Lin Bai dan Putri Sulung sama-sama tampak bahagia saat mendengar ini. Segera, mereka berdua berjalan ke belakang. Di bagian belakang loh batu pada daftar potensial, ada 3 kata, daftar dosa, yang tertulis di atasnya. Namun jumlah orang yang masuk dalam daftar dosa tidak sebanyak yang ada dalam daftar potensial, hanya sekitar 20 orang. Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao sama-sama mengingat orang-orang ini. Jika mereka bertemu dengan master daftar dosa yang terluka parah saat mereka keluar, mereka bisa membunuhnya dan masuk ke daftar potensial. Betapa hebatnya! Murong Changtian berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Hanya ada 23 orang dalam daftar dosa sekarang, tetapi masing-masing dari mereka adalah orang yang melakukan kejahatan besar di kota Tianyong dan dicari oleh kota Tianyong. Untuk contohnya, dosa yang pertama dalam daftar adalah Liang Chu. Orang ini pernah membunuh lebih dari 1000 penjaga kota Tianyong dalam satu malam. Tangannya berlumuran darah. Dia menduduki peringkat pertama oleh kota Tianyong." Bai Xiao-Xiao penasaran. Bertanya, mungkinkah setelah Liang Chu membunuh begitu banyak orang, tidak ada yang membunuhnya? Murong Changtian tersenyum dan berkata, "Aneh untuk mengatakan bahwa setelah Liang Chu membunuh para penjaga, dia menghilang. Banyak semua orang berspekulasi bahwa Liang Chu mungkin tidak lagi berada di kota Tianyong dan telah melarikan diri sejak lama. Tidak hanya Liang Chu, tetapi juga pejuang lain dalam daftar dosa pada dasarnya menghilang setelah melakukan sesuatu di kota Tianyong. Sangat mungkin mereka semua telah meninggalkan kota Tianyong. Jadi, tidak mudah menemukannya di kota Tianyong. Seiring berjalannya waktu, banyak pejuang yang kehilangan kepercayaan diri untuk menemukannya," kata Murong Changtian sambil tersenyum. Tepat ketika Murong Changtian sedang berbicara dengan Bai Xiao-Xiao, Lin Bai mengingat semua potret 23 orang dalam daftar dosa. Lin Bai sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang kejam seperti Liang Chu yang disebutkan oleh Murong Changtian. Namun dosa ke-9 dalam daftar dosa, seorang pria bernama, pencuri pemetik bunga, menarik perhatian Lin Bai. Pria ini memiliki kekuatan iblis dan suka mengumpulkan Yuan Yin wanita untuk dibudidayakan. Selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, lebih dari 10.000 wanita telah mati di tangannya. Kalimat ini adalah perkenalan dengan pencuri pemetik bunga di daftar dosa. Dan di sampingnya ada potret orang ke-9. Lin Bai melihat sekeliling dan mencari ingatannya, tapi dia tidak mengenali orang ini. Aneh, kenapa aku merasa orang ini begitu familiar? Tapi aku tidak ingat pernah melihat orang ini. Lin Bai berkata pelan sambil melihat potret orang ke-9 dalam daftar dosa. Murong Changtian berkata sambil sedikit tersenyum, "Saudara Lin, berhentilah melihatnya dan pergilah ke rumahku. Aku ingin minum 2 gelas lagi bersama kalian berdua. Jarang bertemu teman dekat. Ayo pergi." Murong Changtian tersenyum. Dikatakan. Lin Bai memikirkannya lagi dan menemukan bahwa dia memang belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mendengar suara Murong Changtian lagi, dia tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi." Bai Xiao-Xiao mengangguk dan pergi bersama Lin Bai. Naiki menara langit. Sepanjang perjalanan, mengobrol dan tertawa dengan Murong Changtian, mereka sampai di halaman yang sepi. Melihat villa ini, sangat tenang dan elegan. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara Murong, halaman sepi di kota Tianyong mungkin bernilai banyak uang." Murong Changtian tersenyum dan berkata, "Ya, jika Anda ingin membeli rumah di kota Tianyong, halaman seperti milik saya harus menghabiskan setidaknya 700 juta batu spiritual." Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, 700 juta batu spiritual. Saudara Murong, kamu benar-benar kaya. Murong Changtian tersenyum dan berkata, "Saya tidak sekaya itu. Villa ini ditinggalkan oleh ayahku. Ayahku adalah murid Akademi Kendo di Miracle Ridge. Setelah aku lahir di Miracle Ridge, dia membeli tempat ini untuk memfasilitasi latihanku di kota Tianyong. Rumah ini. Ayo pergi, Saudara Lin, Nona Bai, kami tidak akan pulang sampai kami mabuk hari ini."
Murong Changtian tersenyum dan menyambut masuknya Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Bahkan Lin Bai dan Bai Xiao Xiao tidak menyadari bahwa saat Murong Changtian menundukkan kepalanya, ada cahaya jahat dan licik di matanya. Dan tampilan ini sangat mirip dengan pemetik bunga yang berada di urutan ke-9 dalam daftar. Dari dosa. Bab 715 3 level dan 5 kesulitan. Tidak mengumpulkan jiwa bela diri di bawah level Suan. Memasuki halaman lainnya, interiornya juga sangat anggun dan halus, benar-benar terlihat seperti tempat tinggal para ulama anggun seperti Murong Changtian. Ruang tamu. Murong Changtian menyiapkan makanan dan anggur yang mewah, dan berkata sambil tersenyum, kita masing-masing pejuang memiliki rahasia yang tidak ingin orang lain temukan, dan saya melakukan hal yang sama, jadi tidak ada orang lain di halaman lain kecuali aku. Sekarang, ini makanan sederhana, tolong jangan lihat siapapun di luar. Kata Murong Changtian ramah. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, kami berdua baru saja tiba di kota Tianyong, dan kami belum mengenal tempat itu. Bisa tinggal di rumah saudara Murong untuk sementara waktu telah meringankan kesulitan besar kami, bagaimana kami bisa tidak menyukainya Lin? Bai tersenyum dan berkata, ya. Murong Changtian tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya ingin bersulang untuk kalian berdua. Murong Changtian secara pribadi mengambil pot anggur dan menuangkan anggur untuk Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Melihat Murong Changtian begitu sopan, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao tidak bisa menolak, jadi mereka segera mendentingkan gelas dan minum dalam sekali teguk. Namun, ketika segelas anggur mencapai mulut Lin Bai, tiba-tiba jiwa pedang pemakan di tubuh Lin Bai bergetar. Hah! Lin Bai tertegun. Komunikasikan dengan cepat dan telan jiwa pedang. Tapi saat ini, tidak ada yang aneh dengan jiwa pedang yang memangsa. Saudara Lin, ada apa? Bukankah anggur yang kamu sajikan enak? Murong Changtian memperhatikan bahwa Lin Bai telah menghentikan gelasnya dan segera berkata dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Ketika Lin Bai melihat mereka, Bai Xiao Xiao dan Murong Changtian sudah minum. Lin Bai segera tersenyum dan berkata, haha, tidak, tidak. Lin Bai tersenyum tipis dan meminum minuman itu dalam sekali teguk. Setelah minum, Bai Xiao Xiao bertanya, saudara Murong, tahukah Anda apa 3 rintangan dan 5 kesulitan dalam penilaian punggung Bukit Senji? Ya, saya juga sangat penasaran. Konon 3 rintangan dan 5 kesulitan itu sangat sulit untuk dilewati. Saya baru saja berada di sana. Saya mendengar seorang pejuang di Menara Dengtian berkata, kamu belum lulus ujian setelah 3 tahun. Lin Bai juga berkata dengan rasa ingin tahu. Murong Changtian tersenyum dan berkata, ya, 3 tingkat dan 5 kesulitan memang telah menjebak banyak master. Para prajurit di daftar potensial yang baru saja Anda lihat, kecuali He Qian, semua prajurit lainnya ada di daftar potensial tahun lalu. Di daftar, hanya saja mereka semua gagal dalam daftar tahun lalu. Bai Xiao Xiao berkata, saya baru saja melihat nama saudara Murong juga ada dalam daftar, dan berada di urutan ke-9. Saudara Murong itu juga tahun lalu. Murong Changtian berkata sambil tersenyum pahit. Ya, saya terjebak dalam kesulitan kelima di antara 5 kesulitan dan tidak dapat melewatinya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Murong, dapatkah Anda memberitahu kami, apa sebenarnya 3 kesulitan dan 5 kesulitan ini? Murong Changtian tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Pertama, lewati 5 kesulitan, lalu lewati 3 level, lalu kamu bisa disebut pejuang Miracle Ridge. Lalu akan ada 9 halaman. Wakil Presiden akan datang ke Menara Dengtian untuk mengamati upacara tersebut. Selama prajurit melewati 3 lintasan dan 5 kesulitan, dia akan diterima di Akademi Tao melalui 9 halaman. Jika beberapa Akademi Tao mengundang prajurit untuk bergabung, prajurit dapat memilih salah satu dari mereka. Segera setelah Anda bergabung. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda tentang 5 kesulitan. 5 kesulitan tersebut berasal dari lantai 3 hingga 7 Menara Dengtian. Di atas lantai 3 Menara Dengtian, setiap lantai akan diatur ilusi yang sangat kuat. Ilusi ini hampir bisa disalahartikan sebagai kenyataan, dan serangan yang diterima dalam ilusi semuanya nyata. Banyak prajurit yang secara tidak sengaja mati dalam 5 kesulitan. 5 kesulitan, masing-masing, guntur, api bumi, pedang, ketakutan, hantu jahat. 3 tingkatan itu adalah keberanian, semangat bela diri, dan pertarungan sebenarnya. Setiap kali Anda memasuki dunia fantasi, selama Anda menemukan token izin di dunia fantasi, Anda dapat membuka pintu cahaya level berikutnya dan memasuki level berikutnya. Jika kamu tidak menemukannya, kamu harus tetap berada dalam ilusi. Penilaian 5 kesulitan berlangsung selama 1 hari. Jika kamu tidak dapat lulus ujian 5 kesulitan dalam 1 hari, kamu akan kehilangan kualifikasi dan harus menunggu sampai tahun depan. Saya berada di lantai 7 Menara Dengtian tahun lalu. Saya tidak bisa melewati level hantu jahat.
Benar-benar menakutkan. Murong Changtian merasa ketakutan ketika memikirkannya saat ini. Saat ini, Lin Bai dengan jelas melihat Murong Changtian. Pupil matanya menyusut, jelas bayangan yang ditinggalkan oleh tingkat kesulitan kelima terlalu besar, dan masih bertahan hingga hari ini. Setelah mendengar ini, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao mengangguk menyadari. Tentu saja, semakin cepat Anda menyelesaikan level, semakin banyak perhatian yang akan Anda dapatkan dari wakil dekan dari Nine Miracle Ridge Courtyard. Ini tidak memerlukan penjelasan. Sepanjang zaman, apa yang paling dipedulikan para pejuang di dunia adalah angka. 1. Siapa yang peduli? Di mana tempat kedua? Setiap tahun, tempat pertama dalam 3 tingkat dan 5 kesulitan adalah prajurit yang dirampok oleh 9 halaman. Apalagi, jika Anda bisa mendapatkan hasil yang baik di 3 tingkat dan 5 kesulitan, Anda dapat menunggu sampai Anda masuk. Setelah 9 halaman, perhatian yang diterimanya akan jauh lebih besar, dan sumber daya budidaya yang diterimanya akan jauh lebih melimpah. Kata Murong Changtian. Lin Bai mengangguk. Ya, para pejuang di dunia ini hanya akan mengingat tempat pertama, siapa yang akan mendapat tempat kedua. Misalnya, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak konferensi diskusi pedang diadakan di Villa Minjian. Tempat pertama dalam beberapa tahun terakhir dikenang oleh para pembudidaya pedang di Lingdong, tetapi siapa yang dapat mengingat tempat kedua? Tidak ada yang akan memperhatikan tempat kedua. Misalnya, Ye Jianqiu. Dia memenangkan gelar pendekar pedang pertama di Lingdong setahun sebelum Lin Bai, tapi siapa yang ingat siapa pendekar pedang kedua di Lingdong tahun lalu? Tidak ada yang ingat. Kecuali Ye Jianqiu, kultivator pedang pertama di Lingdong, tidak ada yang ingat siapa kultivator pedang kedua di Lingdong, di atas kultivator pedang tahun lalu. Oleh karena itu, di dunia yang menghargai kekuatan, orang hanya akan lebih memperhatikan hasil yang pertama, dan tidak pernah memperhatikan yang kedua. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa 3 lintasan itu? Murong Changtian tersenyum dan berkata, 3 lintasan itu adalah keberanian, semangat bela diri, dan kekuatan. Keberanian, seorang pejuang yang memulai seni bela diri, jika dia serakah untuk hidup dan takut mati, akan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Miracle Ridge tidak membutuhkan prajurit yang rakus hidup dan takut mati, jadi level ini adalah ramuan yang menguji prajurit. Di lantai 8 lantai Sky Tower, ilusi itu akan membuatmu melihat orang yang paling menakutkan di dunia. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak akan bisa lulus ujian keberanian. Berapa banyak prajurit yang telah melewati 5 kesulitan, tapi tidak bisa lulus ujian keberanian. Semangat bela diri tidak hanya memiliki kekuatan unik, semangat bela diri tingkat jiwa juga mewakili potensi seorang pejuang. Miracle Ridge memiliki peraturan yang tidak menerima jiwa bela diri di bawah level Suan. Tidak menerima jiwa bela diri di bawah level Suan. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Bai Xiao Xiao juga memandang Lin Bai, mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Bai untuk menghiburnya. Bai Xiao Xiao tahu bahwa semangat bela diri Lin Bai hanya berada di level kuning. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang dikatakan Ling Tianzi di awal, Lin Bai akan didiskriminasi dan diejek kemanapun dia pergi karena tingkat semangat bela dirinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Bai adalah terus membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Murong Changtian tersenyum lagi dan berkata, tentu saja, meskipun aturan ini sangat ketat, bukan tidak mungkin untuk dilewati. Punggungan Senji sangat toleran terhadap roh bela diri tingkat Huang, dan ada aturan khusus. Selama roh bela diri tingkat kuning dapat menyelesaikan tugas, ia dapat dipaksa untuk bergabung dengan Akademi Tao manapun. Bab 716 Cinta Racun. Dikelilingi oleh ikan dan air. Mendengar apa yang dikatakan Murong Changtian, mata abu-abu Lin Bai berbinar lagi, dan dia buru-buru bertanya, Saudara Murong, apakah ada cara lain? Murong Changtian berkata, agar adil terhadap para pejuang di dunia, Miracle Ridge, jadi beri kesempatan pada roh bela diri tingkat kuning, yaitu, pada latihan terakhir, Anda bisa mendapatkan 1000 token bea cukai, dan kemudian Anda bisa dipaksa untuk bergabung dengan Akademi Tao. Bahkan jika Akademi Tao tidak mau untuk menerima murid dari roh bela diri tingkat kuning, tetapi jika Anda memiliki 1000 token bea cukai, Anda juga dapat langsung bergabung dengan paksa. Murong Changtian berkata dengan ringan. 1000 yuan. Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Murong Changtian berkata, setiap prajurit yang melewati 7 level sebelumnya akan menerima 7 token izin. Dalam pertempuran terakhir yang sebenarnya, Miracle Ridge akan menempatkan semua prajurit yang berpartisipasi dalam penilaian ke dalam lingkaran sihir yang dipenjara. Di pegunungan, prajurit dapat bersaing satu sama lain untuk memenangkan token satu sama lain. Setelah penilaian pertempuran yang sebenarnya selesai, jumlah token dapat ditukar dengan poin kontribusi di Miracle Ridge.
Poin kontribusi adalah keajaiban mata uang utama yang beredar di Miracle Ridge Gunung. 1 poin bernilai 1 juta batu roh. Dalam 3 tingkat dan 5 kesulitan, sebuah token setara dengan 1 poin. Setelah penilaian pertempuran yang sebenarnya selesai, prajurit dapat menggunakan jumlah token izin dapat ditukar dengan sejumlah sumber daya pertama untuk pelatihan di Miracle Ridge. Pada saat yang sama, itu juga akan diberi peringkat untuk penilaian ini. Tempat pertama akan diberi hadiah 100 poin. Tempat kedua adalah 90 poin. 80 poin untuk tempat ketiga. Dan seterusnya. Tetapi hadiahnya hanya akan diberikan kepada 10 prajurit teratas. Tidak akan ada hadiah poin bagi mereka yang berada di atas 10 besar. Murong Changtian berkata dengan tidak sabar, ini ketika Anda sampai di Miracle Ridge, Anda secara alami akan memahami segalanya tentang poin-poin tersebut. Kemudian Anda akan tahu betapa pentingnya poin-poin ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Changtian, Lin Bai dan Bai Xiao keduanya dia mengangguk diam-diam. Karena poin kontribusi adalah mata uang utama yang beredar di Miracle Ridge, poin kontribusi pasti sangat penting. Dimanapun Anda berada, sangat sulit untuk bergerak tanpa uang. Untuk membeli ramuan, biji senjata spiritual, dan keterampilan seni bela diri rahasia, semua ini membutuhkan uang. Tetapi ketika dia mengatakan ini, Murong Changtian tiba-tiba mengambil gelas anggur, dengan senyum aneh di wajahnya. Dia mengubah topik dan terkekeh, namun, saya pikir Anda mungkin tidak dapat mencapai Miracle Ridge hidup-hidup. Retak. Ketika Lin Bai dan Bai Xiao mendengar ini, mereka langsung menatap Murong Changtian dengan bingung. Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Murong, apa maksudmu dengan ini? Lin Bai tiba-tiba merasakan firasat buruk. Apa maksudmu? Senyuman ramah di wajah Murong Changtian turun, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Dia menatap Bai Xiao dengan mata licik dan serakah, dan berkata, apa maksudku sangat sederhana, Bai Xiao. Gadis, kamu dapat mencoba dan melihat apakah kamu dapat memobilisasi energi sejatimu. Ketika Lin Bai melihat sorot mata Murong Changtian saat ini, hati Lin Bai terkejut. Karena tampilan ini sangat familiar bagi Lin Bai. Pemetik bunga, yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar dosa, memiliki pandangan seperti ini di matanya. Saat itulah Lin Bai akhirnya mengerti kenapa Lin Bai merasakan keakraban saat melihat pemetik bunga, ternyata orang tersebut adalah Murong Changtian. Ketika Bai Xiao mendengar ini, dia dengan cepat mengerahkan energinya. Tapi tidak peduli bagaimana Bai Xiao dimobilisasi, energi sebenarnya sepenuhnya terperangkap di dalam dantian. Tidak hanya itu, Bai Xiao juga merasa seluruh tubuhnya lemah dan anggota tubuhnya lemah. Apa yang terjadi? Lin Bai, aku tidak bisa mengerahkan energiku yang sebenarnya. Bai Xiao memandang Lin Bai dengan cemas. Lin Bai mengerutkan kening, dan segera berkata dengan panik, aku juga tidak bisa, Saudara Murong, apa maksudmu? Hahaha, jarang sekali keindahan menakjubkan lainnya muncul di kota Tianyong, bagaimana mungkin aku tidak ternoda olehnya? Murong Changtian berdiri dan menatap Bai Xiao dengan tatapan melirik. Ketika Bai Xiao mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru mengerahkan Zenki di tubuhnya, jika tidak, jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam cengkeraman Murong Changtian. Murong Changtian tersenyum dan berkata, oh, kecantikan kecilku, jangan berjuang lagi. Ini adalah racun cinta. Prajurit yang diracuni oleh racun semacam ini, apalagi kamu, tidak dapat dimobilisasi bahkan jika mereka berada di tian dan alam. Kekuatan spiritual, seluruh tubuh lemah. Bai Xiao berkata dengan marah, Murong Changtian, kamu tercela dan tidak tahu malu. Murong Changtian terkekeh dan berkata, haha, setiap wanita sebelum kamu mengatakan ini tentang aku. Apa yang terjadi pada mereka setelah kamu? Haha, kamu tidak bisa menebaknya, kalau begitu biar ku beritahu, masing-masing dari mereka memohon ampun dan meratap di bawah selangkanganku, suara mereka begitu indah dan indah. Sampai saat ini mereka mati, mereka masih meratap. Bai Xiao menjadi pucat. Murong Changtian melanjutkan, tahukah Anda mengapa saya tidak bisa melewati kesulitan kelima, kesulitan roh jahat? Karena ketika saya memasuki kesulitan itu tahun lalu, yang saya lihat hanyalah wanita yang saya mainkan sampai mati. Mereka semua berubah menjadi hantu jahat dan kembali mencariku. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Saya tidak ingin naik ke level itu lagi. Kata Murong Changtian sambil tersenyum. Bai Xiao memandang Lin Bai, Lin Bai, apa yang harus saya lakukan? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, yang ke-9 dalam daftar dosa, iblis yang pandai mengumpulkan Yuan Yin wanita, adalah kamu. Murong Changtian memandang Lin Bai dengan heran dan berkata sambil tersenyum, haha, saya tidak menyangka perhatian saudara Lin begitu tajam.
Untungnya, saya meminta Anda untuk pergi tepat waktu. Jika tidak, jika Anda harus melihat 2 kali lagi dan mencari tahu petunjuknya, saya khawatir Anda tidak akan datang ke halaman saya yang lain bersama saya. Saudara Lin, bagaimana Anda mengetahuinya? Murong Changtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mencibir, hati yang jelek pasti memiliki sepasang mata yang jelek. Murong Changtian tertawa, ya, mata adalah jendela jiwa seorang pejuang, bahkan jika saya menggunakan teknik penyamaran hantu tertinggi, dapat mengubah bentuk tubuh, penampilan, nafas, dan suara, tetapi itu tidak dapat mengubah mata ini. Murong Changtian berdiri dan menatap Lin Bai dan Bai Xiao Xiao yang sedang berbaring di atas meja, tidak bisa bergerak. Murong Changtian tersenyum dan berkata, Saudara Lin, karena penglihatanmu setajam kilat, aku akan memberimu kesempatan bagus untuk melihat dengan baik. Dan lihat bagaimana tunanganmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi cemas dan garang. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu tanpa jejak tubuhmu. Bai Xiao Xiao meraung dengan marah. Murong Changtian tersenyum sembrono, oh, kecantikan kecilku, kamu sangat nakal, aku ingin menghukummu. Setelah aku menelanjangimu, aku akan melakukannya di depan tunanganmu terlebih dahulu, sehingga dia bisa melihatnya dengan baik. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke tempat saya yang bagus, di mana ada segalanya, termasuk cambuk, borgol, lilin, semuanya. Saya akan membiarkan Anda mencicipi setiap item, dan saya akan memastikan Anda sangat gembira. Murong Changtian menurunkan gelas anggurnya, dengan senyuman penuh nafsu di wajahnya, dan melangkah mendekati Bai Xiao Xiao. Saudara Lin, bukankah penglihatanmu begitu tajam? Kamu harus membuka matamu dan memperhatikan baik-baik. Murong Changtian tersenyum dan melepas jubah putihnya satu per satu. Bab 717 Bunuh Murong Changtian. Bai Xiao Xiao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, matanya dipenuhi kabut, dan dia menatap Lin Bai dengan putus asa. Dengan senyum bangga di wajahnya, Murong Changtian melepas pakaiannya, mengulurkan tangan dan meraih lengan Bai Xiao Xiao, mencoba menyeret Bai Xiao Xiao. Tapi sekarang, sikat. Energi pedang dingin melonjak ke langit dan menghantam tenggorokan Murong Changtian secepat kilat. Murong Changtian merasakan nafas dingin ini, dan segera terbang mundur, meninggalkan bayangan di tempat. Engah. Pedang jatuh, dan bayangannya hancur. Murong Changtian mendongak kaget. Lin Bai, yang sedang berbaring di atas meja, perlahan berdiri dengan pedang Qingge, dengan senyum yang sangat dingin di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa berdiri setelah diracuni oleh cinta? Murong Changtian memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Tahukah kamu kenapa? Karena aku tidak minum sama sekali. Lin Bai membuka mulutnya, dan bola Zenqi menyelimuti minuman yang baru saja dia minum, dan Lin Bai meludahkannya. Lin Bai sangat ketakutan sekarang untungnya, jiwa pedang pemakan bergetar sekarang dan memberi petunjuk pada Lin Bai. Jika tidak, jika Lin Bai meminum anggur tersebut, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai melirik Bai Xiao Xiao dan berkata, jangan khawatir. Murong Changtian, penawarnya ada di sini. Lin Bai berkata dengan dingin kepada Murong Changtian. Hahaha, jika kamu punya kemampuan, datang dan dapatkan penawarnya sendiri. Murong Changtian meraung dan berkata, Saudara Lin, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, aku juga seorang pejuang dalam daftar potensial. Bahkan meskipun kita sama, seorang pejuang di dunia nyata, tapi aku cukup untuk menghancurkanmu. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Lin Bai mencibir, Murong Changtian, tolong mengerti, sekarang hidupmu ada di tanganku. Murong Changtian mencibir, itu konyol, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kenapa tidak? Mata Lin Bai langsung berkilat, dan cahaya dingin dan tajam meledak. Energi pedang terbang dan menebas dengan marah. Murong Changtian mengerutkan kening dan tersenyum menghina setelah menghindari pedang Lin Bai, dia mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya dengan satu tangan dan menebasnya dengan ledakan energi pedang. Saat Murong Changtian bergerak, niat pedang tingkat ketiga akhir bergoyang. Cahaya pedang tajam yang luar biasa tiba-tiba menembus kehampaan. Sentuh. Wajah Lin Bai berubah karena terkejut, pedang Qingge menutupi wajahnya, cahaya pedang ini mengenai tubuh pedang Qingge, dan Lin Bai segera dibuang. Lin Bai terbang keluar, dan Murong Changtian mencibir, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Cahaya pedang bintang 3. Tubuh Murong Changtian bergoyang dan berubah menjadi sinar yang cacat. Ying mendekati Lin Bai, dan pedang di tangannya melesat. 3 sinar pedang, memancarkan cahaya yang sebanding dengan bintang, berbentuk karakter pin. Kekuatan mengerikan terus menyebar dari ketiga sinar pedang ini.
Ketika Lin Bai menyadari aura menakutkan pada ketiga lampu pedang ini, dia bergidik dan berseru, seni bela diri kelas 3 tingkat surga. Sentuh. 3 sinar cahaya pedang menghantam tubuh Lin Bai, mengenai dada dan perut Lin Bai dengan kedalaman dan lebar 3 jari, dan darah muncrat seperti kolom. Huff. Cahaya pedang bintang 6. Dengan pedang ini, aku akan membunuhmu. Sayang sekali. Awalnya aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana tunanganmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku, tapi sekarang kamu tidak ada kesempatan seperti itu. Mati. Satu gerakan menghantam Lin Bai, dan seringai di wajah Murong Changtian menjadi lebih intens. Cahaya pedang bintang 9. Setelah satu gerakan, Murong Changtian pergi bersama Wu Bian lagi, menyalakan 9 lampu pedang, dan menyerang ke depan tanpa terhentikan. 6 sinar pedang berada di depan dan 9 sinar pedang di belakang, memaksa Lin Bai ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, wajah Lin Bai penuh dengan kesungguhan, dan dia harus mengagumi pejuang yang mungkin masuk dalam daftar potensial, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dengan lampu pedang ini saja, Murong Changtian dapat dengan mudah mengalahkan master di level yang sama. Sayangnya, lawannya saat ini adalah Lin Bai. Lin Bai mencibir, hari ini bukan kematianku, tapi kematianmu. Bukan hanya kamu yang akan mati, tapi aku juga akan membiarkanmu mati tanpa ada tulang yang tersisa. Feng Huax Weiwei. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebasnya dengan marah, cahaya pedang itu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Energi pedang yang sangat kuat membombardir cahaya pedang dan segera meledak. Sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan ke segala arah. Satu pedang berubah menjadi 9. 4 pedang energi Feng Huax Weiwei menghancurkan cahaya pedang bintang 6, dan kemudian pedang terbang itu berubah menjadi 9 dan terbang keluar, menghancurkan cahaya pedang bintang 9 sepenuhnya. Teknik guntur pengendali pedang ilahi. Setelah menghancurkan serangan Murong Changtian, mata Lin Bai tiba-tiba bersinar, guntur melonjak ke seluruh tubuhnya, dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pedang Qingge. Sebuah pedang menembus, dan guntur serta cahaya pedang melesat ke arah Murong Changtian seperti menghancurkan langit. Bagaimana ini mungkin? Murong Changtian berteriak kaget saat melihat Lin Bai menghancurkan serangannya. Dalam sekejap, guntur dan cahaya pedang menghantam tubuh Murong Changtian. Engah! Murong Changtian tersingkir oleh pedang Lin Bai dan jatuh ke dalam genangan darah dalam kondisi yang menyedihkan. Lin Bai mengambil pedangnya, berjalan selangkah demi selangkah, dan mencibir, kamu memiliki kekuatan yang sangat kecil, bagaimana kamu bisa masuk dalam daftar potensial? Murong Changtian jatuh ke dalam genangan darah, wajahnya pucat, dan dia melihat ke arah dia dengan ekspresi ngeri. Dari Lindbergh, di perutnya, ada lubang darah yang ditembus oleh cahaya pedang petir tadi, dan melewati perut. Murong Changtian berbaring di tanah, memutar matanya, dan tersenyum dingin, hahaha, Kakak Lin, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Sayang sekali. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu berani membunuh saya? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa Nona Bai penuh dengan racun cinta. Jika racun itu tidak didetoksifikasi tepat waktu, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi nanah dan darah dalam waktu 3 jam. Dan, dalam hal ini dunia, aku satu-satunya yang tahu penawar dari hubungan cinta beracun itu. Jika kamu membunuhnya, tunggu saja dan lihat tunanganmu mati. Murong Changtian memandang Lin Bai dengan bangga, dengan senyum di wajahnya, dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan pernah berani membunuh Lin Bai sebelum dia mendapatkan penawarnya. Dan selama Murong Changtian pulih, belum terlambat untuk mengambil tindakan terhadap Lin Bai toh tidak berani membunuhnya. Lin Bai mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Senyuman di wajah Lin Bai membuat Murong Changtian terlihat begitu tajam. Murong Changtian mencibir, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Haha, metode rahasia, pencarian jiwa. Lin Bai mencibir, muncul di depan Murong Changtian dalam sekejap, dan memukul Murong Changtian dengan telapak tangan di atas kepala langit. Tiba-tiba, sepasang tangan tak terlihat sepertinya merobek topi Tianling milik Murong Changtian, memasuki ingatannya dan terus-menerus membaca ingatannya. Tidak, 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 tidak. Murong Changtian merasa ingatannya terbaca, dan dia tiba-tiba berteriak. Bab 718 kamu adalah obatku, satu-satunya penawarku. Wajah Lin Bai serius, dan di matanya, pemandangan melintas dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap mata, Lin Bai sepenuhnya meninjau kembali ingatan Murong Changtian selama lebih dari 30 tahun. Tentu saja, saya juga menemukan penawar dari hubungan cinta yang beracun itu. Ada juga teknik penyamaran yang disebut teknik penyamaran hantu. Teknik penyamaran semacam ini sangat cerdik, awalnya merupakan misteri yang tidak diketahui yang diturunkan oleh sekte pembunuh kuno,
dapat mengubah bentuk tubuh, penampilan, suara, dan temperamen seorang pejuang, mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan jika dia berdiri di depan orang tua kandungnya, dia tidak akan mengenali mereka. Ada kenangan lain yang membuat Lin Bai bergidik setelah membacanya. Murong Changtian mulai bermain-main dengan wanita ketika ia berumur 18 tahun, ia memiliki beberapa hobi khusus, yaitu menyiksa. Menggunakan cambuk, lilin, tali, borgol dan banyak cara lainnya terhadap wanita. Ketika dia sudah cukup bersenang-senang, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyedot semua yin dari tubuh wanita ini. Selama 10 tahun terakhir, banyak sekali wanita yang tewas di tangan Murong Changtian. Ketika Lin Bai melihat wanita-wanita itu diikat dan disiksa sampai mati oleh Murong Changtian, keputusasaan dan rasa sakit di wajah mereka membuat seluruh tubuh Lin Bai bergidik, dan niat membunuh muncul di matanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Murong Changtian bertanya, gemetar saat dia jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia merasa ingatannya telah terhapus. Bas! Lin Bai memelototi Murong Changtian, matanya dipenuhi dengan niat jahat, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Merasakan niat membunuh di mata Lin Bai, Murong Changtian tiba-tiba berteriak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tunanganmu juga akan mati. Bai. Xiao Xiao berteriak dengan marah saat ini, Li Bai, bunuh dia, tinggalkan aku sendiri, bunuh dia untukku. Wajah Lin Bai gelap seperti air, dan dia tidak bisa tersenyum, jangan khawatir, saya telah menemukan penawarnya. Murong Changtian tertegun, apa itu sedang terjadi? Mungkin, saya satu-satunya di dunia yang mengetahui penawar racun cinta. Bagaimana Anda bisa tahu? Lin Bai mencibir, saya tidak hanya tahu penawarnya, saya juga melihat banyak hal. Murong Changtian, kamu telah bermain dengan begitu banyak wanita, apakah hantu mereka kembali kepadamu di tengah malam? Murong Changtian terkejut dan menatap Lin Bai dengan ketakutan. Lin Bai berkata dengan dingin, jika mereka tidak pulang, maka aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemui mereka. Ketika Murong Changtian mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Saudara Lin, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi. Biarkan aku, Saudara Lin, ampuni hidupku. Aku tidak akan berani berada di sini lagi. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati dan aku tidak ingin pergi ke neraka. Jika aku masuk neraka, mereka akan mencabik-cabikku. Mereka akan mencabik-cabikku. Milikku. Murong Changtian berkata dengan sangat ngeri. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku, Dekan Akademi Kendo, jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Murong Changtian sepertinya telah merenggut nyawa menyimpan jerami dan pindah dari nama ayahnya. Lin Bai berkata dengan dingin, saya tidak peduli. Wajah Lin Bai penuh amarah, dan dia menebas dengan pedang Qingge. Pergilah ke neraka dan ampuni dosa-dosamu. Puff! Di mata putus asa Murong Changtian, cahaya dingin pada pedang Lin Bai menembus kepalanya. Tidak! Murong Changtian berteriak putus asa. Kepalanya dipenggal, dan darah di lehernya melonjak seperti gunung berapi yang meletus, seketika membuat ruang tamu menjadi merah. Setelah Murong Changtian meninggal, dia mengatakan bahwa teknik penyamaran hantu yang dia gunakan juga menghilang, mengubah Murong Changtian dari seorang pemuda yang sangat tampan menjadi seorang pria parubaya yang sangat jelek. Penampilan Murong Changtian saat ini sama persis dengan penampilan pemetik bunga di daftar dosa. Setelah membunuh Murong Changtian, Lin Bai mengambil tas penyimpanannya, dan kemudian Lin Bai berjalan menuju Bai Xiao Xiao yang lemah. Bai Xiao Xiao jatuh ke tanah seperti lumpur saat ini, kecuali bola matanya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Lin Bai datang, Bai Xiao Xiao bertanya dengan heran, Lin Bai, di mana si brengsek itu, Murong Changtian? Lin Bai berlutut, mengangkat Bai Xiao Xiao, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku sudah membunuh dia. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar ini, dia segera menghela nafas lega, tetapi kabut di matanya bertahan lama, apakah kamu sudah menemukan penawarnya? Menemukannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao berkata, di mana itu? Lin Bai tersenyum tipis, ini aku. Bai Xiao Xiao berkata, berhentilah membuat masalah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, cinta itu beracun dan mencurigakan, itu sebabnya dia disebut King. Racunnya berarti setelah meminumnya, prajurit itu harus menemukan seseorang untuk diajak berhubungan seks untuk menghilangkan racun itu. Katakan padaku, apakah aku penawarnya? Lin Bai berkata kepada Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata dengan serius, kamu adalah obatku, satu-satunya penawarnya. Villa Murong Changtian disebut Villa Changtian. Villa Changtian sangat besar dan terbagi menjadi halaman timur dan halaman selatan.
Biasanya ketika Murong Changtian menipu wanita, mereka akan bermain-main di halaman timur, namun setelah Lin Bai mengetahui semua yang telah dilakukan Murong Changtian, dia malah mencemooh halaman timur dan tidak mau melangkah ke tempat berdosa itu. Lin Bai memeluk Bai Xiao Xiao dan langsung menuju halaman selatan. Menemukan ruang tamu terpencil. Setelah meletakkan Bai Xiao Xiao di tempat tidur, Lin Bai segera melepas pakaiannya dan berbaring tengkurap. Ruangan langsung terasa berkabut karena musim semi. Li Bai, kamu adalah obatku, satu-satunya penawarku. Putri tertua memeluk Lin Bai dan berbisik di telinganya dengan penuh kasih sayang. Mendengar kata-kata ini, hati Lin Bai terbakar. 1 jam kemudian, ramuan racun cinta Yu Sui Lao telah habis dikonsumsi, dan Bai Xiao Xiao berbaring di pelukan Lin Bai dengan wajah memerah, terengah-engah. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai, apakah Murong Changzhen benar-benar putra seorang pejuang dari Akademi Kendo? Lin Bai menggendong Bai Xiao Xiao, mengulurkan tangannya untuk menyentuh tekstur lembut di bahu Bai Xiao Xiao, dan berkata dengan santai, iya. Nama ayah Murong Changtian adalah Murong Hai. Dia tidak hanya murid Akademi Kendo, tetapi juga memegang posisi tinggi di Akademi Kendo, sebagai dekan. Bai Xiao Xiao berkata dengan terkejut, kalau begitu, jika kamu membunuh dia, bukankah kamu akan membuat masalah lagi? Itu merepotkan. Lin Bai tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak masalah, sudah ada banyak masalah, dan yang ini tidak hilang. Selain itu, Murong Hai memiliki lebih dari satu putra, Murong Changtian. Setelah Murong Changtian lahir, awalnya dia tinggal bersama Murong Hai di Miracle Ridge, tetapi kemudian, Murong Changtian membangunkan semangat bela dirinya dan menemukan bahwa itu hanyalah bela diri tingkat Suan kelas 1 semangat. Roh bela diri tingkat Suan kelas 1. Berada di Miracle Ridge di mana ada begitu banyak orang jenius. Pada dasarnya di bawah. Murong Hai sangat marah, dan dia juga tahu bahwa Murong Changtian akan memiliki potensi besar dalam kehidupan ini. Tapi siapa yang tahu, Murong Changtian mendapat sepotong kekuatan sihir dari suatu tempat. Dapat menyerap Yuan Yin wanita untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka. Kemudian, Murong Changtian menggunakan identitas ayahnya di Akademi Pedang untuk terus merayu dan memaksa murid perempuan Akademi Pedang. Hanya dalam 3 atau 4 bulan, dan 2 atau 3 wanita tewas di tangannya. Bab 719 Bai Xiao Xiao, ke-9 dalam daftar potensial. Murong Hai tahu tentang masalah ini. Sebagai wakil presiden Akademi Pedang, dia seharusnya melenyapkan Murong Changtian, tapi dia berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingnya sendiri. Jadi, Murong Hai masih tidak tahan. Jadi dia baru saja membunuh Murong Changtian. Changtian diam-diam mengirimnya ke Miracle Ridge, membelikannya rumah di kota Tianyong, dan membiarkannya tinggal di kota Tianyong. Di kota Tianyong, Murong Changtian bahkan mengintensifkan usahanya. Hanya dalam selusin bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang mati di tangannya, dan budidayanya secara bertahap mencapai alam kesempurnaan semi-ilahi. Murong Hai secara alami sangat prihatin dengan apa yang dilakukan Murong Changtian. Itu jelas, tapi dia tidak peduli, seolah-olah dia tidak memiliki anak laki-laki ini. Sampai hari ini, aku membunuh Murong Changtian, yang mengakhiri hidup penuh dosa orang ini. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Kalau begitu kamu mengatakan itu, kamu telah melakukan hal yang baik. Bai Xiao Xiao tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin, akan lebih baik untuk menghilangkan bencana besar bagi kota Tianyong. Ngomong-ngomong, menurut aturan yang ditetapkan oleh Miracle Ridge, selama kamu bisa membunuh para pejuang Xin Geng, kamu dapat mengambil kepalanya akan dimasukkan ke dalam daftar potensial. Saya melihatnya sebelumnya di Menara Dengtian. Murong Changtian berada di peringkat ke-9 dalam daftar dosa. Masuk ke daftar potensial. Berbagi meja dengan yang ke-9. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Liu menemukan kita, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Lin Bai berkata dengan lembut. Bai Xiao Xiao berkata, kamu memberiku posisi ini, bagaimana denganmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku. Jika kamu baik-baik saja, aku akan baik-baik saja. Bai Xiao Xiao mengangguk ringan. Lin Bai tersenyum dan berkata, kebetulan Murong Changtian meninggal, dan ini baru menjadi tujuan baru kita. Masih ada 3 bulan lagi, ayo kita tinggal di sini dulu. Bai Xiao Xiao berkata, saya tidak ingin tinggal di sini. Menjijikkan. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu ayo kita pergi ke bank komersial besok untuk menukar halaman Changtian dengan yang lain. Kalau begitu pergilah sekarang, aku tidak bisa tinggal di sini sebentar. Bai Xiao dia bangkit dari Lin Bai dan segera mengenakan pakaiannya. Lin Bai tersenyum masam dan tidak punya pilihan selain berdiri dengan patuh, mengenakan pakaiannya dan meninggalkan Villa Changtian bersama Bai Xiao Xiao.
Semua rumah di kota Tianyong berada di bawah pengelolaan terpadu punggung Bukit Senji. Pejuang lain tidak memiliki hak untuk membangun rumah di kota Tianyong. Setelah ditemukan, mereka akan dihukum berat. Dan jika ternyata lingkungan tempat tinggal saat ini kurang memuaskan, Anda juga dapat membawa akta properti ke bank umum dan mengubahnya ke villa lain. Pergi ke Menara Dengtian dulu dan serahkan kepala Murong Changtian ke Menara Dengtian. Setelah kamu masuk tempat ke-9 dalam daftar potensial, kita akan pergi ke rumah perdagangan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Bai Xiao Xiao mengangguk, dan mereka berdua segera menuju Menara Langit. Lin Bai menggunakan selembar kain hitam untuk memegang kepala Murong Changtian, dan berjalan ke Menara Dengtian bersama Bai Xiao Xiao. Menurut ingatan Murong Changtian, Lin Bai dengan cepat menemukan sebuah ruangan di Menara Dengtian, di plakat di pintunya terdapat tempat dengan tulisan, Daftar Dosa. Lin Bai menyerahkan kain hitam itu kepada Bai Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, pergi. Bai Xiao Xiao ragu-ragu sejenak dan berkata, Lin Bai, kenapa kamu tidak pergi? Lagi pula, kamulah yang membunuh Liu Ben dan Liu Hai, dan aku tidak melakukannya. Ambil tindakan, begitu keluarga Liu dilacak, mungkin aku bisa melewatinya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin kamu mengambil risiko, silakan, jangan khawatir, keluarga Liu dilacak, aku akan pergi ke Mu Renlen untuk menerobos, dan bisa masuk 10 besar. Apakah kamu masih tidak tahu kekuatanku? Aku terutama mengkhawatirkanmu sekarang. Lin Bai berkata dengan lembut. Kalau begitu, oke. Bai Xiao Xiao ragu-ragu lagi dan lagi, memegang kain hitam, dan masuk ke kamar. Di ruangan ini, seorang lelaki tua terbaring tertidur lelap di atas meja. Senior, panggil Bai Xiao Xiao setelah masuk. Orang tua itu membuka matanya dengan mengantuk, menatap Bai Xiao Xiao, dan bertanya, gadis kecil, ini bukan kantor pendaftaran Miracle Ridge. Saat kamu keluar dan belok kanan, kamu bisa melihat tempat pendaftarannya. Bai Xiao Xiao berbisik dengan lembut. Berkata, saya di sini bukan untuk mendaftar, senior. Saya mendengar bahwa selama Anda membunuh para pejuang di daftar dosa, Anda dapat masuk 10 besar dalam daftar potensial, kan? Ketika orang tua itu mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, bunuh para prajurit di daftar dosa dapat masuk ke daftar potensial tanpa pergi ke Mu Renlen. Tetapi jika Anda ingin masuk 10 besar, Anda harus membunuh 10 prajurit teratas di daftar dosa. Bai Xiao Xiao bertanya lagi, sebelum memasuki 10, bisakah kita mendapatkan perlindungan sementara dari Miracle Ridge? Orang tua itu menjawab dengan sabar, ya, 10 prajurit teratas dalam daftar potensial semuanya jenius untuk Miracle Ridge, dan Miracle Ridge tidak akan hanya menonton. Mereka dibunuh. Oke. Bai Xiao Xiao mengangguk dengan tegas dan melemparkan benda bundar yang dibungkus kain hitam ke atas meja, ini adalah kepala ke-9 dalam daftar dosa. Orang tua itu berkata terkejut, pemetik bunga itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu segera membuka kain hitam itu, dan kepala di dalamnya memang sama dengan pemetik bunga yang berada di urutan ke-9 dalam daftar dosa. Bai Xiao Xiao berkata, senior, silakan memeriksanya. Jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat memberi tahu saya. Setelah melihatnya 2 kali, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa, tidak ada keraguan bahwa itu adalah orang ini. Yah, karena kamu membunuh jika kamu menemukan pencuri pemetik bunga ini, berikan aku token identitas yang kamu daftarkan, dan aku akan membukakan larangan untukmu. Jika kamu menghadapi bahaya di kota Tianyong, kamu dapat menyuntikmu energi sejati ke dalam token, dan kemudian master dari Miracle Ridge akan melakukannya. Jika saya merasakannya, saya akan segera pergi untuk menyelamatkan Anda. Bai Xiao Xiao mengangkat token identitas, dan lelaki tua itu menuangkan cahaya spiritual ke dalamnya dan mengembalikannya kepada Bai Xiao Xiao. Orang tua itu berkata, jika peringkat Anda di daftar potensial hilang, batasan pada token ini juga akan hilang. Bai Xiao Xiao berkata, terima kasih, senior, karena telah mengingatkan saya. Setelah mengatakan itu, Bai Xiao Xiao berbalik dan berjalan keluar dari tempat ini dengan token. Pergilah ke paviliun. Orang tua itu melihat ke belakang Bai Xiao Xiao dan tersenyum aneh, apakah kamu mampu membunuh Murong Changtian? Haha, aku ingin tahu seperti apa ekspresi Murong Hai jika dia tahu Murong Changtian sudah mati. Jika Bai Xiao Xiao mendengar ini, singkatnya, kamu pasti akan terkejut. Orang tua ini sebenarnya mengenal Murong Hai, dan nadanya terdengar seperti dia cukup akrab dengannya. Lin Bai sedang menunggu di luar gerbang istana. Ketika dia melihat Bai Xiao Xiao keluar, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ayo pergi ke Mu Renlen Square untuk makan lihat. Lin Bai memegang tangan Bai Xiao Xiao. Tangan, langsung menuju lantai 2 Menara Langit.
Sesampainya di alun-alun, Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao melihat batu daftar potensial hampir dalam sekejap. Benar saja, di posisi ke-9 dalam daftar potensial, nama Cheng Hua dan Bai Xiao-Xiao muncul. Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao tampak bahagia. Pada saat ini, para prajurit di lantai 2 sedang gempar. Apa yang terjadi? Dua orang benar-benar muncul di tempat ke-9 dalam daftar potensial. Teman sebangku benar-benar muncul. Siapa Bai Xiao-Xiao ini? Apakah prajurit ini muncul di kota Tianyong? Saya tidak tahu, dia juga. Bagaimana dia bisa masuk dalam daftar potensial jika dia tidak datang ke Muren Eli untuk menerobos? Dan dia langsung masuk dalam 10 besar. Banyak prajurit melihat nama Bai Xiao-Xiao, yang berada di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Dengan tidak percaya. Tetapi hanya beberapa orang dengan mata yang kejam, setelah melihat nama Bai Xiao-Xiao muncul, berjalan ke belakang daftar potensial dan melihatnya. Benar saja, pada daftar dosa di balik daftar potensial, pemetik bunga ke-9 menghilang. Ayo pergi ke perusahaan perdagangan. Lin Bai melihat nama Bai Xiao-Xiao yang muncul di 10 besar, dan segera menghela nafas lega. Bab 720 Lin Zai. Karena Bai Xiao-Xiao tidak masuk 10 besar dengan kemenangan beruntun, bahkan jika seseorang muncul dari belakang dan merebut posisi ke-9, Bai Xiao-Xiao akan selalu berada di peringkat ke-9. Ini adalah indeks potensial yang tidak akan bergerak. Oleh karena itu, Lin Bai tidak perlu khawatir ada orang yang akan mengeluarkan nama Bai Xiao-Xiao dari 10 besar. Lin Bai membawa Bai Xiao-Xiao dan berjalan keluar dari menara Dentian. Menurut ingatan Murong Changtian, Lin Bai dengan cepat menemukan sebuah rumah dagang. Setelah masuk ke bank komersial, menjelaskan tujuan kunjungan kepada orang-orang di dalam dan menunjukkan akta tanah, bank komersial menyatakan kesediaannya untuk mengubah Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao ke tempat tinggal yang lebih baik. Segera, perusahaan perdagangan mengeluarkan lebih dari 100 peta dan mulai berbicara dengan Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao tentang berbagai manfaat dari halaman lainnya. Lin Bai tidak terlalu peduli di mana dia tinggal. Bai Xiao-Xiao lah yang memilih dari ribuan pilihan dengan mata berbinar. Setelah sekian lama memilih, Bai Xiao-Xiao akhirnya memilih sebuah istana. Setelah pedagang itu mengajak Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao melihatnya, Bai Xiao-Xiao langsung setuju dan menetap di sini. Rumah bangsawan ini memiliki lingkungan yang tenang dan sering dibersihkan oleh tempat usaha, juga sangat bersih, banyak terdapat bonsai yang ditanam di halaman, mengeluarkan wangi yang samar-samar, juga terdapat burung spiritual yang terbang hilir mudik di bebatuan pegunungan dan sungai, menghadirkan suasana yang halus. Yang terpenting manor ini hanya berjarak beberapa menit dari Dengtian Tower, bahkan lebih dekat dari Changtian Villa. Bai Xiao-Xiao tersenyum dan berkata, itu dia. Oke, akhirnya aku sudah menentukan pilihanku. Lin Bai, dengan wajah pucat, memilih sebuah istana sepanjang sore. Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao kembali ke perusahaan dagang dan bertukar akta tanah dengan perusahaan tersebut. Pedagang itu berkata kepada Lin Bai, ngomong-ngomong, nama siapa yang tertulis di akta properti ini? Lin Bai berkata, jika Anda menulis nama dua orang, mari kita tulis Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao. Bai Xiao-Xiao juga tidak menjawab. Masuk akal, jadi dia mengangguk. Pedagang itu bertanya lagi, oke, istana ini bisa dianggap sebagai istana kelas atas di kota Tianyong. Mengapa kalian berdua tidak memberi nama istana ini? Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa itu masih sangat merepotkan. Bai Xiao-Xiao berkata dalam satu tarikan napas, sebut saja Lin Zai. Pedagang itu sangat gembira dan segera menuliskannya di akta tanah. Manor, Lin Zai. Pemilik, Lin Bai, Bai Xiao-Xiao. Alamat, No. 99, Jalan Kilin, Kota Tianyong. Setelah menyiapkan akta rumah, dia menyerahkannya kepada Lin Bai. Pedagang itu berkata pada saat yang sama, kalian berdua bisa pindah sekarang. Sebelum kalian kembali ke manor, kami akan memasang plakat pintu baru manor kalian. Don, jangan khawatir. Lin Bai menerimanya. Setelah menyerahkan akta tanah, dia menyerahkannya kepada Bai Xiao-Xiao dan kemudian kembali dari rumah dagang. Sebelum kembali ke istana, Lin Bai mendongak dan melihat plakat di pintu rumah sekarang bertuliskan, Rumah Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, pengusaha dari perusahaan-perusahaan ini memang sangat cepat. Bai Xiao-Xiao tersenyum dan berkata, Lin Bai, Kaisar Shenwu memiliki istana pedang berdarah besi Anda, tapi sayang sekali Anda belum pernah tinggal di sana. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak menyukai kehidupan di dalamnya. Pengadilan, jadi sebaiknya aku lebih bebas di alam liar. Bai Xiao-Xiao dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, sekarang kita punya rumah di kota Tianyong. Ya, Lin Bai memeluk Bai Xiao-Xiao dan masuk ke rumah Lin. Saat Lin Bai masuk ke rumah Lin, ada sesuatu yang terasa berbeda di hatinya. Ketika keluarga Lin memberontak di kota Lingqi,
Lin Bai tidak punya pilihan selain memaksanya keluar dari keluarga Lin dan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Meskipun bergabung dengan Sekte Lingjian membuat Lin Bai merasa betah, dia tidak lagi memiliki perasaan itu. Tentang hubungan darah. Dan ketika Lin Bai masuk ke rumah Lin saat ini, dia merasa bahwa ini adalah rumahnya yang sebenarnya. Ketika Lin Bai dan Bai Xiao Xiao baru saja meninggalkan rumah perdagangan. Seorang prajurit di perusahaan perdagangan dengan cepat berlari keluar sebuah rumah besar. Plakat di pintu manor ini bertuliskan, Keluarga Liu. Di atas aula keluarga Li, seorang lelaki tua dengan pelipis pucat meraung dan berkata, Tuan muda kedua terbunuh sebelum dia memasuki kota Tianyong. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada kakak laki-laki saya? Cheng Hua, temukan yang itu. Apakah kamu bajingan? Kata lelaki tua itu dengan marah. Nama lelaki tua ini adalah Liu Jingxing, dia adalah adik dari Master Tinju, dan paman dari Liu Ben dan Liu Hai. Bakat seni bela diri Liu Jingxing tidak tinggi dan dia tidak bisa memasuki Miracle Ridge untuk berlatih. Oleh karena itu, Liu Jingxing akan tinggal di kota Tianyong untuk memilih murid berprestasi untuk Akademi Tinju dan menjadi orang pertama yang membuat perjanjian dengan mereka untuk bergabung dengan Akademi Tinju. Kakak laki-laki tertua Liu Jingxing sangat puas dengan tindakan Liu Jingxing. Dari waktu ke waktu, dia mengirimkan ramuan berharga, yang memungkinkan Liu Jingxing, seorang pejuang yang selalu mengalami kesulitan menembus alam ramuan manusia, untuk mencapai ramuan manusia tingkat ke-9. Ranah langkah demi langkah ranah. Cheng Hua gemetar dan berkata, membalas senior Liu, saya tidak menemukannya. Liu Jingxing meraung, sampah, semuanya sampah. Jika Anda tidak dapat menemukan orang ini, Anda semua akan menderita. Setelah kemarahan kakak laki-laki saya mereda, jika Anda turun, Anda dapat membakar setengah dari kota Tianyong. Cheng Hua menjadi pucat karena ketakutan dan keringat membasahi wajahnya. Senior Liu, jangan khawatir, saya sudah mengerahkan semua pasukan utama kamar dagang di kota Tianyong untuk membantu kami memperhatikan. Kebetulan pada saat itu, dua prajurit masuk ke aula. Tuan keluarga, orang ini berkata bahwa dia mengetahui keberadaan dua tuan muda Liu Ben dan Liu Hai, kata prajurit itu dengan tenang. Segera, prajurit komersial itu berkata sambil tersenyum tipis, saya telah bertemu dengan senior Liu Jingxing. Saya seorang pejuang dari bank komersial Yingou. Saya telah diperintahkan untuk memberitahu kepala keluarga Liu bahwa orang yang Anda ingin perusahaan perdagangan kami bayar perhatian telah ditemukan. Liu Jingxing sangat gembira dan buru-buru bertanya, di mana? Prajurit itu berkata, No. 99, Jalan Qilin, Rumah Lin. Ketika Liu Jingxing mendengar ini, dia langsung tertawa dengan marah, hahaha, oke, keluarga Liu saya telah mencatat kebaikan perusahaan perdagangan kait perak. Oke, Hua, hitung prajurit di rumah dan bunuh mereka untukku di Linzai. Para prajurit yang membunuh Liu Ben dan Liu Hai harus dibagi menjadi 5 kuda untukku. Larut malam, Linzai. Dari restoran di luar, Lin Bai mengajarinya beberapa lauk pauk, membeli beberapa teko anggur, dan duduk di paviliun tepi sungai rumah Lin, minum bersama Bai Xiao Xiao. Lin Bai berkata, kita bisa memiliki waktu luang setengah hari di sini. Bai Xiao Xiao berkata, ya, kamu tidak perlu sibuk berlarian, dan aku tidak harus sibuk dengan urusan pemerintahan. Lin Bai, setelah kamu memasuki Miracle Ridge, yang mana yang akan kamu pilih? Akademi Tao. Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, Xiao Xiao, menurutmu apakah aku, roh bela diri kelas 1 tingkat Huang, masih memiliki hak untuk memilih? Bai Xiao Xiao bertanya, bagaimana jika saya melakukannya? Akademi mana yang ingin kamu masuki? Lin Bai memikirkannya lagi, dan berkata, pergilah ke Akademi Kendo. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang pendekar pedang. Bagaimana denganmu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, keluarga kerajaan menganggap pedang sebagai sesuatu yang mulia. Saya telah berlatih ilmu pedang sejak saya masih kecil. Meskipun saya tidak sehebat Anda, saya pasti tidak kalah dengan pejuang lainnya. Dan untuk senjata lainnya, aku tidak tahu apa-apa tentang itu lagi, aku juga harus pergi ke Akademi Kendo. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagus sekali, kita bisa bersama lagi. Bai Xiao Xiao berkata, apakah kamu benar-benar bahagia? Jika aku bersamamu selain itu, kamu tidak punya kesempatan untuk menggoda gadis-gadis. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, kamu sendiri sudah cukup. Bai Xiao Xiao tersenyum manis dan bersandar di bahu Lin Bai.